Shalom jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita di sore hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, di saat sore hari ini Tuhan, kembali lagi kami datang ke dalam rumah-Mu yang kudus. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami datang membawa kerinduan kami Tuhan, untuk bisa berjumpa dengan Engkau secara pribadi Bapa. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan dan pengharapan yang baru. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Bapa bisa menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan ke dalam tangan-Mu kami mengadu dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami datang membawa pujian kami Tuhan, dengan hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, kami mau belajar untuk mengucap syukur kepada-Mu dalam segala hal. Walaupun kami belum melihat pertolongan Tuhan, walaupun doa kami belum dijawab Bapa, tapi kami memilih untuk percaya dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun di jalan yang itu, ku tetap memilih untuk percaya dalam ucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Tuhan tak menolong,
Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Mungkin kita sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin kita sedang berjuang untuk melawan sakit penyakit kita. Mungkin kita sekarang berada di bawah tekanan di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita. Bahkan mungkin kita sedang bergumul dalam masalah rumah tangga kita, bergumul dalam masalah keuangan kita, atau bergumul dalam masalah hutang piutang kita. Apapun itu, Tuhan tahu setiap persoalan yang kita alami. Mungkin kita merasa kita tidak sanggup lagi. Mungkin kita merasa kita tidak sanggup lagi melewati hari esok, dan kita tidak tahu harus bagaimana. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Firman Tuhan berkata, sekalipun engkau terjatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak, karena tangan Tuhan sendirilah yang menopang engkau. Dia tidak pernah terlambat menolongmu, Bapak Ibu Saudara. Mari nyatakan sekali lagi iman percayamu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya percaya. Saya mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang kemarin menolong saya. Engkau juga Tuhan yang menolong saya di hari ini. Percaya Bapak Ibu akan melihat pertolongan Tuhan. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari jemaat saja katakan,
satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan kami. Karena kami tahu kasih-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kasih setiamu selalu nyata dalam kehidupan kami. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Ayo kita ulang lagi. Berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi, angkat pujianmu kepada kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau berikan kepada semua bagi Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang berkata di setiap ujian kami Tuhan. Dan di saat sore hari ini kami mau memuji Engkau lebih lagi Bapa. Biarlah pujian kami ini menjadi doa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur ini untuk bersuka cita memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Kami siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yeay. Biar semangat ya Bapak Ibu Saudara. Cobalah kasih tahu sekiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus baik.
Saya silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita juga mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Ku hidup karena tiada satu dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Pimpin jalanku, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selaku kasih-Mu menyinari hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku, Yesus, erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Seluruh berdiri, tetap berdiri. Sama-sama kita katakan, Yesus sayang, erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yes. Kita berdoa. Bapa Surgawi, 2-3 orang berkumpul, Engkau ada tengah-tengah kami. Amin.
dan Kau siap memberkati kami. Ridho hamba-Mu, lengkapi kami dengan firman-Mu. Tegur kalau kami masih belum seperti apa yang Kau hendaki, supaya kami hanya tertuju pada rencana yang besar. Bawa kami, tuntun kami di dalam rencana yang besar itu, supaya kami tidak tertinggal, bahkan kami bersama-sama masuk bersama Yesus di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kuduskan hamba-Mu ini, supaya setiap perkataan, setiap ucapan berasal dari Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ingin mendengarkan suaranya semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari Kamis akhir Rabu kemarin, Pak Manu telepon saya, Pak, temanya apa untuk GBI Depok? Pada waktu itu saya masih rencana meneruskan apa yang saya khotbahkan bulan yang lalu tentang kerajaan Allah. Dan saya ingin meneruskan bicara tentang budaya kerajaan Allah, atau fokus pada kerajaan Allah. Tapi hari itu saya resah karena apa? Ada gereja di Depok ini yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus mau datang tanggal 23 September kemarin. Saya resah kenapa? Berani-beraninya ya, menyampaikan itu, padahal Tuhan sendiri mengatakan tidak ada orang yang tahu. Yesus pun nggak tahu, hanya Allah yang mengerti. Bahkan dikatakan Yesus datang seperti pencuri. Kita dituntut untuk berjaga-jaga, jadi kita nggak ngerti kapan datang. Karena ada keresahan itulah, maka saya mencoba merubah. Mengapa banyak orang tidak resah? Mengapa tidak orang yang tidak peduli? Yang mayoritas tidak peduli, tapi orang yang ngerti resah. Mengapa tidak ada orang tidak peduli? Karena tidak mengerti. Ya. Karena apa? Yang berbuah-buah 30, 60, 100 paling ganda adalah orang yang mengerti. Dan banyak orang nggak ngerti. Yang nggak ngerti adalah selfish, kepentingan sendiri. Tuhan utangku, Tuhan kehendakku, Tuhan sakitku. Tidak bergantung pada apa rencana Allah. Cari kerajaan Allah yang mulai ditambahkan. Prinsip. Sehingga saya mencoba untuk mengajar, meskipun ini sangat sulit, tapi saya mencoba karena GBI Sungai Yordan khusus yang sudah 34 tahun. Kalau nggak ngerti keterlaluan. Saya ingin, mungkin Depok ini juga baru, ya, tapi paling tidak mencoba mengerti apa yang Allah rencanakan. Sehingga khotbah saya pagi ini atau sore ini berbicara tentang second coming atau kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saya ulang kembali tentang keresahan saya. Coba kita buka Matius 24 ayat 36. Tidak ada orang yang tahu, hanya Allah Bapa yang mengerti. Gimana nih? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga juga tidak, dan anak pun tidak. Hanya siapa? Hanya siapa? Hanya siapa? Jadi kalau kita mengerti, sok tahu itu. Jadi ini kita sampaikan. Ya. Demikian juga ada ayat-ayat yang berikutnya, coba Matius 24. Bagaimana kalau kita ini yakin Yesus akan datang kapanpun, nanti apa yang kita lakukan? Matius 24 ayat 42 sampai 44. Ya. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu apa?
berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Prinsip kita adalah berjaga-jaga. Ya, nggak ngerti kapan kita datang. Berikutnya, tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Tuhan Yesus tidak seperti pencuri, nggak ngerti. Ini ucapan Tuhan Yesus. Maksud kita sangkal. Amin. Mengapa banyak orang tidak peduli? Karena nggak ngerti. Yang kedua, yang ngerti nyelidiki sedemikian rupa tapi salah. Supaya jangan kita salah ya, jangan mendahului apa kata firman Tuhan. Katakan amin. Jangan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada resah di hari ini. Yang belum tahu kita belajar pada sore ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Memang sangat sulit tentang eksatologi ini, sangat sulit. Tapi mau nggak mau saya akan ajarkan. Berikutnya saudara, tentang kedatangan Tuhan Yesus ini sering diramal orang, sering. Jadi di Amerika ada satu gereja jual semua hartanya, tetap nggak datang juga. Sudah miskin, dia sudah datang. Ada yang bunuh diri, ada demi masuk surga. Jadi yang ekstrem itu. Ya. Coba kita baca sebentar. Ya. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 3, ini belum khotbah, ini baru permulaan ya. Belum bicara Tuhan Yesus. 2 Petrus 3 ayat 4 ya, ayat 4 ya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sejak Bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dia diciptakan. Ya. Ayat ketiga ya, ayat ketiga ya. Yang terutama harus ketahui ya bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengecek dengan ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ejek, nggak mungkin datang, santai-santai aja lah, itu ngecek. Oke, kita nggak ada ngecek ya, masya lama, dampaknya kita nggak berjaga-jaga. Padahal 2 Petrus 3 ayat 10. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti apa? Nanti. Jadi pengetahuan ya. Jadi datangnya tidak tahu kapan. Prinsip orang percaya berjaga-jaga, jaga keputusan, jaga hubungan dengan Tuhan, jaga pengenalan firman Tuhan, jaga. Ini yang penting. Ya. Sehingga kita sudah bicara soal ini, ternyata datangnya itu tidak ada yang tahu. Datangnya seperti pencuri, tugas kita hanya berjaga-jaga. Kalau nggak berjaga-jaga ya kebobolan. Oke, itu saja sampaikan. Sebetulnya bahasa sampai di sini saja. Saya ingin menyampaikan ini saja sebenarnya. Tapi kalau kita nggak belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus, kita juga ekstrem juga enggak, santai juga enggak. Dulu apa? Mau datang syukur neraka kita. Karena itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, Yesus tidak hanya lahir di dunia ini, kemudian melayani, kemudian mati dan bangkit, ya, menebus dosa kita enggak. Tapi dia datang kedua kalinya dan menyatukan kita lagi. Itu kehendak Tuhan. Bukan setiap orang bersyukur Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang mengerti kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan loh. Amin. Ini kehendak Tuhan, dia mau datang ketemu kita. Bagi orang yang mendengar firman Tuhan ini, karena kita harus siap-siap. Ya. Orang nggak peduli karena apa? Kepentingan diri sendiri. Masalahku, sakitku Tuhan, utangku Tuhan. Terus ya. Saya juga mengalami seperti itu, tapi sekarang saya bertobat. Rencana Allah harus terjadi. Cari perkara yang di atas. Itu saja sampaikan. Jadi ini soalnya khotbah sampai sejahtera untuk selesai. Tapi saya ingin saudara belajar tentang second coming atau belajar tentang Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
Kedatangan Tuhan Yesus atau second coming di dalam ilmu pelajaran di sekolah teologi itu adalah eskatologi. Eskan itu terakhir, logis itu ilmu pelajaran tentang hari-hari terakhir. Ya. Ternyata eskatologi ini kita bagi dua. Yang satu individual eskatologi, ya. Individual. Artinya apa? Kalau malam ini aku mati, semoga ya, karena itu saya ingin ketemu Tuhan Yesus. Kalau mati, tubuhku kemana? Rohku kemana? Jiwaku kemana? Individual. Karena akan dipelajari ini. Apakah rohnya gentayangan? Apakah roh dan jiwa ketemu Tuhan Yesus? Itu individual eskatologi. Tapi juga ada general eskatologi yang umum yang kita ketahui, harus kita pelajari. Ya. Dan ternyata saya nggak bisa mengajarkan semuanya. Saya hanya sebagian saja kecil. Dasar-dasarnya saja lah. Ya. Dasarnya aja lumayan kita ngerti ya. Dasar-dasarnya saja. Nah, tentang general eskatologi ini kita akan belajar tentang surga, tentang neraka. Ya. Kita akan belajar tentang kerajaan 1000 tahun. Tentang langit baru, bumi baru. Tentang penganiayaan besar, tentang pertobatan Israel. Oh itu banyak itu zaman. Kita nggak mungkin belajar ini hanya harus kita apa? Ini butuh 25 kali pertemuan. Mau masuk bisa, saya bertemu dengan Tuhan langsung, baca sendiri. Mau baca ngerti. Berikutnya saudaraku, jadi kita belajar yang dasar-dasar saja lah. Ya. Pelajaran yang pokoknya yang pengenalan, introduction saja. Ya. Nah, kalau kita ngerti, ya, luar biasa. Saya juga bilang kepada Pak Manu ini perlu diajarkan di proxy ini tentang kedatangan Tuhan Yesus, supaya orang tidak selfish, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mengerti rencana Tuhan, mencari kemuliaan. Dan banyak sekali hari tadi lagu tadi, aduh, terus saya senangkan jadi kata kurang. Padahal kesalahan yang utama. Kalau kita terus ke sini, murka Allah tetap ada. Rencana Allah, coba kita baca ya. Roma 2 ayat ke-8. Roma 2 ayat 8. Ternyata kita, sampai nangis-nangis. Padahal kan rencana Tuhan besar. Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan kebenaran pada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, dan yang taat kepada kelaliman. Ya. Jadi rata-rata hanya kebenaran sendiri. Apakah pas punya masalah? Oh, sudah masalah saya. Nanti dalam cerita terakhir saya sampaikan penderitaan saya apa saja. Tapi saya ngerti itu rencana Allah yang besar. Bukan kepentingan saya, kepentingan Tuhan. Kita hidup diselamatkan milik Tuhan dan dibawa rencananya. Ya. Ini sedikit nanti aja. Jadi ternyata kalau kita hanya diri sendiri, murka Allah tetap ada. Sakitnya nggak pernah sembuh, masalah nggak selesai karena apa? Diri sendiri. Sebetulnya rencana Tuhan yang utama, katakan amin. Tidak Tuhan yang utama. Kita ini manusia bukan manusia duniawi, manusia surgawi. Karena Tuhan Yesus pernah berdoa, mereka bukan dari dunia. Saudara dan saya bukan dari dunia, katakan amin. Sudah terlanjur basah, bukan manusia duniawi kita ini. Amin. Ikut ya saudara. Jadi arti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau second coming. Second coming, kedatangan Yesus adalah pengharapan yang besar, yang mulia bagi orang percaya. Pengharapan besar. Yang pertama jadi, kedatangan Yesus adalah pengharapan yang besar, yang sangat besar. Kenapa sih pengharapan besar kedatangan Tuhan Yesus ini? Karena ada 2 kali kedatangan. Kedatangan yang pertama, Bethlehem, menjadi besar, melayani, mati di kayu salib, mati dan bangkit, dosa kita diampuni. Ini adalah kedua kalinya. Jadi yang pertama, yang kedua ini tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5.
Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati bersatu hidup yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Dunia ini banyak masalah ya. Tapi kalau kita ketemu Yesus penuh pengharapan. Nah, dan yang kelima atau empat dulu. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, surga ayat 5. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipilih dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia dinyatakan pada zaman akhir, dinyatakan pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Dan ayat 13. Pengharapan ini, berharap, gak bisa begitu. Penuh pengharapan kita. Kita baca sama-sama yuk. 1 Petrus 1 ayat 3, kita baca sama 3, 2, 1. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan mengatakan pengharapan siapkan seluruhnya atas kasih yang dianugerahkan kepadamu pada waktu apa? Yesus datang. Sepenuhnya, bukan sebagian. Rata-rata kita ini puji Tuhan ngerti, ada yang ngerti. Jadi punya masalah ada aja, cobaan, ujian, berkaya juga bisa bangkrut ya. Tapi pengharapan penuh ketika Yesus datang kedua kali. Kita akan nanti dalam cerita berikutnya nanti kita akan dibangkitkan di dalam hidup yang baru bersama Yesus. Itulah pengharapan kita. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Oke, lanjutkan. Demikian juga kita baca 1 Yohanes 3 ayat 2-3. 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Ini pengharapan ya. Saudara yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah ya. Tapi belum nyata apa kehendak kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya atau datang kedua kalinya, kita akan menjadi sama-sama seperti dia. Sama seperti dia. So, kita akan melihat dia dalam keadaan yang seperti ini. Ini pengharapan kita. Pengharapan Kristen bukan duitnya banyak, kreditnya lancar, bukan. Itu oke kita cari, tapi ini utama. Untuk apa jadi Kristen? Kalau nggak ngerti ini. Ini apa utama? Nggak sebanding dengan masalah kita, nggak sebanding itu. Sebenarnya banyak lagi ayat-ayat ini. Karena apa, saudara? Tentang pengharapan ini, penekanannya adalah sepenuhnya, bukan sebagian. Jadi yang pertama tentang kedatangan Yesus ini adalah pengharapan itu adalah kita diberikan pengharapan yang mulia, yang sangat besar. Pertama. Yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali berita utama dalam Alkitab ini. Berarti berita utama kedatangan Yesus kedua kalinya. Mungkin perjanjian lama nggak jelas ya. Jelas bahwa dia akan duduk sebelah kanan apa-apa, dia akan ngasih umatnya. Ada tuh. Nggak jelas. Tapi perjanjian baru jelas sekali. Jelas banget. Ya. Karena apa? Ada 300 kali tentang kedatangan Yesus. Serius loh, 300 kali. Kalau ada berita dilewatin aja, dilewatin. 300 kali. Saya katakan 300 kali, saya akan sebutkan 4 saja. Yang inti, yang dalam Injil Yohanes, ya, Matius, Lukas, dan Markus. Nah, sedikit nanti kita coba bentar ya. Coba kita perhatikan ya. Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Jadi maaf sedikit saya nanti kapan-kapan kalau saya katakan di mana di proksi nanti ayat-ayat jelas. Ini karena pertama kali jadi nanti terus saja. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya di malaikat-malaikatnya pada itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
pulang kembali. Jadi akan datang di awan-awan. Banyak orang Kristen dulu datang sokor, nggak datang sokor, ini binasa. Cuma dari orang Kristen. Orang Kristen tidak datang sebagai awan. Berikut ini Yohanes. Kemudian Markus 14:62. Markus 14:62. Jawab Yesus, akulah dia yang kamu melihat anak duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan bilang, turun. Nanti berikutnya kita baca Lukas 21 ayat 27 sampai 28. Lukas 21 27 sampai 28. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Semua orang akan melihat. Gimana caranya ya? Sekarang ini ada handphone, bisa lihat dia datang nanti. Dulu saya pikir gimana caranya ya? Sekarang ada handphone nanti canggih bisa melihat. Kalau siapa dengan ada handphone, ada kemajuan ini, orang bisa lihat datang. 28 ya. Habis semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan akanlah penyelamatan sudah dekat. Penyelamatan yang sempurna adalah saat kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu sempurna. Katakan amin. Itu yang sempurna. Kisah Rasul 1 ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan kata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri di langit? Yesus ini yang terang ke surga, dan kamu dan awak akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dari ke surga. Pokoknya percayalah, ada Injil 5 Injil 4 Injil 5 Tuhan, Kisah Rasul, kita Wahyu juga. Coba, ternyata kedatangan Yesus itu kita diselamatkan dengan sempurna. Ibrani 9:28. Ibrani 9:28. Maaf ya, kayak ini semua di pengajaran tadi kesehatan sangat sulit. Tapi mau nggak mau ajarkan aja lah. Enak nggak enak ajarkan aja. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan itu yang menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan apa? Sama-sama keselamatan mereka yang menantikan dia. Keselamatan itu adalah ketika Yesus datang kita ketemu. Jadi kalau kita sama syukur, nggak sama syukur, habis kita nih. Nantikan kedatangan. Yang terakhir tentang berita utama ini. Wahyu 22 ayat 12 sampai Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ada upah tapi juga datang. Ayat yang ke-20. Wahyu 12:20. 22:20. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang beri kesaksian tentang semua itu berfirman, aku akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan. Maranatha. Ini berat saya nyampaikan ini, tapi harus sampaikan. Ya, karena jemaat ini sudah dinia bubukkan dengan berkat-berkat jasmani. Please pinter supaya orang tidak terikat pada ini. Contoh, ketika Yesus dicobai, dikira cuma batu jadi roti. Keakuan hidup seluruh terjun. Seluruh harta ini diberikan kepadamu untuk iblis Tuhan Yesus menang. Kalau kita kalah, kasih roti kalau makan, kasih coklat ya makan. Karena saudara jelas sekali bahwa tentang rencana Allah tentang keselamatan yang besar ini pertemuan Yesus adalah harus diajarkan pelan-pelan. Saya syukur ada berita viral tentang Depok ini. Ya. Berikutnya saudara. Jadi intinya saudara, kalau nggak percaya Yesus akan datang kedua kalinya dan bertemu dengan kita, jangan jadi orang Kristen. Orang Kristen adalah intinya ketemu Yesus, keselamatan waktu Yesus datang kedua kalinya.
seperti pengecek. Akan datanglah. Berdoa cuma di sini tidak ada pengecek. Katakan amin. Berikutnya, saudara. Jadi kita sudah bicara tentang pengharapan yang utama. Yang kedua, kita sudah bicara berita utama tentang kedatangan Yesus. Yang ketiga, istilah. Kalau saudara temukan di Alkitab baca sendiri ada katakan bahwa memunculkan dirinya, ya, atau istilah yang lain tentang penampakan dirinya. Ada 3 istilah. Yang pertama tentang kata-kata apokalipsi. Itu pernyataan karena sebelumnya dihilangkan. Apokalipsi ini ada nutup. Kalau ini dibuang kelihatan. Ini apokalipsi. Menyatakan dirinya. Inilah. Ada. Tapi biasanya orang semua menyatakan dirinya. Yang kedua, ada kata epifania, di mana ini tutupnya Yesus muncul. Tapi yang paling bisa kita alami atau bukan kita alami, yang sangat-sangat terjadi adalah yang namanya parousia, ya. Parousia itu dari sembunyi dia muncul atau dia turun dari langit. Ini nggak perlu kita pelajari, tapi hanya kalau baca Alkitab ada kata-kata memunculkan dirinya atau kata-kata menampakkan diri atau turun, itu sama. Jadi ini nggak perlu kita bahas. Berikutnya, saudara, yang pertanyaan, Yesus datang untuk apa? Nah, Yesus datang untuk apa? Saya sudah berumur seperti ini ingin tinggalkan yang baik lah. Ya, jangan sampai saya pergi, cuma yang masih nggak ngerti apa-apa. Sudah 34 tahun sama Yordan, cuma dia sangat sudah diajar. Saya ingin mengerti, Yesus datang untuk apa? Yesus datang untuk menjemput umatnya. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila kau telah pergi ke situ, saudara, dan telah dari tempat bagimu, akan datang kembali dan waktu tempatmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Datang kembali, jemput umatnya. Supaya, jadi gak otomatis, yang mau dijemput saja, yang persiapkan diri, yang berjaga-jaga. Yang gak peduli, gak terangkat itu. Kita perhatikan dari Yesus di surga menjemput umatnya. Ini identik dengan Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24 ini identik. Yohanes 17. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku akan mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum. Jadi Yesus ingin di mana umat yang ada, aku ada. Betapa cintanya Tuhan kepada umatnya. Yang pertanyaan, saudara cinta Yesus enggak? Yesus cinta banget. Ayo, aku ada. Tapi kita enggak cinta. Jangan sampai kita diberikan apa? Kalau kita mencintai duniawi, nggak mungkin mencintai Tuhan. Kalau kita dalam daging, nggak mungkin mencintai Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, saudara, Yesus datang kepada umatnya untuk menjemput umatnya. Yang jadi pertanyaan adalah, saudara, kalau kita masih mengenakan tubuh ini, kita sulit ketemu. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 6. 2 Korintus 5 ayat 6. Kalau masih mengenakan tubuh ini, nggak bisa ketemu. Ketika kita mati, roh dan jiwa kita yang ketemu Tuhan. Tapi tubuh belum. Padahal yang disebut manusia, ada tubuh, ada jiwa, ada roh.
jiwa dan roh. Jadi oma-oma kita, nenek kita yang sudah meninggal, yang benar-benar percaya, sudah di sana ketemu Tuhan. Tapi tubuhnya masih di kuburan. Belum ketemu. Tapi yang disebut manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau kita baca, maka oleh karena itu hati kami nanti ditambah. Terus kami sadar bahwa selama kami beri tubuh ini sama-sama, kami masih jauh dari itu. Ini enggak ngaku ini. Sekarang ini enggak. Kan ingin manusia ketemu Tuhan. Dia mati dulu. Tapi mati harus meninggalkan yang benar. Karena perbuatannya menyertai. Berikutnya. Jadi, kapan kita ketemu? 2 Korintus 5 ayat 8. 2 Korintus 5 ayat 8. Tapi hati kami tabah dan kami terlebih suka beralih tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Roh dan jiwa menetap pada Tuhan, tubuh masih di bumi. Nanti pada waktu kedatangan kedua kalinya, yang di kuburan pun bangkit ketemu Tuhan. Mungkin ini sangat sulit, ya. Jadi kalau nggak konsentrasi nggak ngerti, ya. Saya nggak ngerti. Jadi kita perhatikan dari tubuh ini akan ketemu Tuhan. Berikutnya. Artinya apa, saudara? Ada kebangkitan tubuh. Ya, teman-teman. Roma 8:23. Roma 8 ayat 23. Roma 8:23. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sebelum roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak itu, pembebasan tubuh kita. Kita dibebaskan tubuh kita ketemu Tuhan Yesus. Kapan itu? Ketika datang kedua kali. Jadi Yesus datang tujuannya apa? Menjemput kita supaya tubuh kita dibangkitkan dan ketemu Tuhan. Demikian saudaraku, janji Tuhan pada waktu masih di dunia ini. Mereka akan mengangkat semuanya. Coba baca Yohanes 6 ayat 39-40. Yohanes 6 ayat 39-40. Dan inilah kehendak Tuhan yang telah mengutus aku, kata Yesus. Itu supaya dari semua yang diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan apa? Pada akhir zaman. Ayat 40. So, inilah kehendak Bapakku itu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya boleh hidup yang kekal dan supaya aku bangkitkannya pada akhir zaman. Dari Tuhan. Jadi kita ketemu Tuhan. Semoga dengan apa yang sampaikan ini sedikit nyantel. Kita kan amannya. Dan kalau kita sudah ketemu tubuh dan jiwa, selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Dan inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. So, inilah kehendak Bapa Yesus yang ya, sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan yang sama Tuhan yang kasar. Demikianlah kita ada bersama-sama selama-lamanya. Ini kan cara Tuhan. Ini cara Tuhan. Berikutnya nanti ada tugas kita apa? Ya. Yang kedua, saudara, untuk apa dia dunia? Yang kedua adalah menghukum. Antikris, menghukum nabi palsu, dan menghukum iblis. Saya nggak ngomong ini nanti bertele-tele, nggak usah kita lewat aja. Tugas pertama adalah menjemput kita, yang kedua menghukum. Ada ayatnya, apa-apa saja kita ajarkan. Ya. Jelaskan bahwa ada yang kedua adalah menghukum. Yang berikutnya, tugas berikutnya apa? Yang ketiga, menghakimi. Menghakimi semua orang. Ya. Dikatakan menghakimi semua orang. Waktu datang pertama kali di bumi tidak menghakimi, tapi nanti yang kedua kalinya adalah menghukum, menghakimi semua orang. Orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, orang Kristen, ya, semua dihakimi. Semua
dihakimi. Dia membalaskan yang jahat, balas ya. Itu intinya tentang menghakimi. Demikian juga kita akan dibangkitkan, itu Imam Rasuli Gereja Betel. Ya, kita akan dibangkitkan dari orang mati, itu ajaran. Berikutnya saudara. Jadi kita semua akan dihakimi. Pengkhotbah 3:17. Pengkhotbah 3:17. Pengkhotbah 3:17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak hadir, karena untuk segala hal, segala kepercayaan. Dan Allah menghakimi semua orang. Termasuk juga nanti kita lihat juga di dalam kitab Wahyu 20 ayat 13. Wahyu 20:13 yang terakhir tentang penghakiman. Malaikat menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Perbuatan kita kan dihakimi juga. Kerja saudaraku. Lalu bagaimana orang benar dihakimi? Orang Kristen lahir baru, terima Yesus, ya, mungkin sudah berbahasa roh, mungkin sudah juga melayani, tetap dihakimi. Bedanya, kalau mereka-mereka yang nggak percaya itu langsung masuk dalam neraka. Kalau kita ini orang percaya ini adalah diperiksa perbuatannya. Atau istilah kata, Tuhan akan memberi upah dalam pekerjaan kita. Begitu kita lahir baru terima Yesus, kita bisa berbuat baik. Yesus 2:10. Setiap orang lahir baru bisa berbuat baik. Orang jadi kalau ada orang Kristen lahir baru nggak bisa berbuat baik, tanda tanya, mungkin orang beriman. Yang dinilai Tuhan adalah perbuatan kita di bumi ini untuk diberi upah, bukan untuk masuk neraka. Upahnya Paulus dengan kita beda, karena kita banyak. Jadi perhatikan, masing-masing kita akan dinilai seberapa banyak kita lakukan. Dari sini saya sampaikan saudara, jerih payah untuk Tuhan tidak sia-sia bagi orang percaya. Bagi orang kebanyakan sia-sia, kekudusannya seperti sampah. Tapi orang percaya, ya, jerih payah untuk Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58, tidak sia-sia. Jadi kalau kita ini harus berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena nanti ada imbalannya gitu. Kalau masalah tujuan ibadah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita berbuat sesuatu dan diberkati. Wahyu 22 ayat 12 lagi kita ulangi. Ya. Tuhan akan beri upah. Ya. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalas setiap orang untuk perbuatannya. Jadi ada upah. Jadi orang percaya itu waktu dihakimi bukan dosanya, karena dosa kita sudah diampuni. Bukan karena dosa harian, karena setiap saat kita mengambil dosa, tak sangkal diri itu setiap hari. Enggak ada. Yang dihakimi adalah perbuatan kita, apa yang kita perbuat. Harus kita perbuat, perbuatan baik harus ada. Jadi kalau kita nggak berbuat apa-apa secara Kristen hanya untuk dirinya sendiri, itu anak mertua, karena itu utusan Kristus, kita harus berbuat sesuatu untuk orang lain. Katakan amin. Ya. Berikutnya. Jadi jelas sekali bahwa yang dihakimi Tuhan dalam hidup kita adalah perbuatan kita untuk menerima upah. Jadi saudara, setiap kita ini, Efesus 2:10, kita dilengkapi oleh Kristus Yesus untuk pekerjaan baik, berbuat baik untuk orang lain. Kita harus hidup di dalam harus berbuat baik.
Sehingga saudaraku, ayo kita masih ada kesempatan ya. Masih kesempatan ya. Setelah hari ini kita mendengar firman Tuhan. Apa saja yang kita perbuat. Karena apa saudaraku? Di sini ada 6 hal yang harus kita lakukan. Supaya pada waktu dihakimi, kita menang. Yang pertama saudaraku, bantulah orang yang susah. Orang yang miskin. Orang yang menderita. Bantulah itu. Matius 25. Ayat 40. Dan kerajaan itu menjawab mereka, aku berkata benar sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Nah, ayat 41. Sebelumnya, yang dikatakan bahwa ketika aku lapar, kamu mengunjungi aku. Ketika aku sakit, ketika kekurangan, pokoknya semua perbuatan baik ini harus ada. Nanti baca sendiri ayat 4 sampai berapa itu dikatakan bahwa segala perbuatan untuk yang paling lemah ini untuk aku. Jadi ini kita nilai Tuhan. Berbuatlah orang lemah, orang yang sakit, orang yang kekurangan, ya, dalam dari tumpangan bagi orang lain. Karena ada orang yang isinya dirinya sendiri terus bagi orang lain. Dan hari ini saya pegang, saya ingin menerima upah, saya ingin bergerak untuk menolong orang lain. Dengan cara apa saja? Mungkin doa, mungkin kunjungan, mungkin ngasih uang, ya, mungkin juga nolong rumah sakit. Karena ini ciri orang percaya yang menang dalam penghakiman. Tolong orang susah, tolong orang yang kalau ini benar-benar kita dilahirkan kembali loh. Ya. Karena apa? Mereka-mereka yang di luar Kristus itu nggak gitu, tapi kita ini lahir baru. Tolong orang yang susah, orang yang kekurangan, orang yang sakit, orang yang butuh tolong kita, tolong. Sesuatu. Yang kedua, kita ingin menerima upah. Kalau kita setia, masih kita dicela, difitnah, tidak tetap bertahan, nggak mundur. Kita baca. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Matius 5. Jadi yang pertama, tolong orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang butuh tolong kita. Berikan kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya kepadamu, difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersuka cita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Kalau demikian juga tadi ayat Nabi-Nabi. Jadi kita ini di dunia ini banyak aniaya. Saya banyak ayat tuh. Saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba ada 3 gembala yang benci dengan saya. Apa ya? Saya difitnah, direndahkan, macam-macam. Tapi saya bertahan, nggak mundur. Karena ayat ini upahmu besar di surga. Jangan balas loh. Ini menderita karena Kristus. Yang pertama membantu orang lemah, yang kedua bertahan saat kita difitnah, direndahkan, dibully, dijelekin. Kenapa kita milik Tuhan kok? Saya juga kuat kenapa? Saya milik Tuhan. Saya mau ini karena saya ngalami. Yang ketiga, ampuni musuhmu. Ya, Lukas 6:35. Lukas 6:35. Jadi kalau ingin diberkati, banyak musuh tapi ampuni. Jangan balas. Tapi kamu kasihlah musuhmu. Berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan betul dengan belasan. Maka upahmu akan besar dan kamu jadi anak-anak Allah yang mengasihi, yang baik dan orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang. Jadi kalau kita punya musuh, ampuni aja lah. Makin banyak musuh, makin berkat upahnya besar di surga. Itu kadang-kadang kan. Kalau musuhnya sesama ringan, tapi musuhnya membala kita gitu. Ampuni aja lah. Itu upahnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Saya juga pernah dikeroyok 3 orang, gembala lagi. Saya nggak ngerti apa dia ampuni, nggak boleh khotbah. Ya, tapi Tuhan, ini janjimu. Ampuni, upahmu besar di surga. Ampuni. Dan
Berkat ini tidak mesti di sana, di sini juga. Ketika Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, saya ini sudah melayani engkau, upahmu apa? Engkau menerima di sini maupun di sana. Amin. Di dunia pun di surga. Banyak orang tidak melihat. Saya merasakan bahwa kalau kita mengampuni orang lain, kita ada upah yang besar di surga. Cuma demikian, saudaraku, kalau sesama lah itu mungkin prajurit lah. Tapi kalau mulai pimpinan kita ampuni, lebih besar lagi. Ternyata mati supaya nanti ada upah kerajaan surga. Amin. Jadi saya bilang kembali, yang pertama si mereka yang trauma, yang sakit, yang terpenjara, kita tolong. Ya. Yang kedua, setia sampai akhir masa kita difitnah, ada upah. Yang ketiga, ampuni musuh. Yang keempat, Markus 10, 41-22. Matius 10, 41-42. Matius 10, 41-42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, yang menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, yang menerima upah orang benar. Ya, kalau dua. Dan barang siapa memberi air sejuk sakit saja pun pada salah seorang kecil ini, karena muridku, aku berkata orang juga, ia tidak akan kehilangan upahnya daripada. Tolong para hamba Tuhan yang kerja keras di ladang Tuhan, tolong upah nabi, kita dapat upah nabi. Tolong hamba Tuhan kita tahu. Ini saya cerita sedikit. Dulu saya diutus oleh almarhum Bapak Yeremia Rim ujung Pandang. Di sana disuruh Injil, membuka gereja. Saya nggak ngerti mau nginep di mana, nggak ngerti. Karena upah ongkosnya kecil. Suatu kali ketemu dengan seorang usaha, ternyata dia hamba Tuhan juga. Saya mau ditampung di rumahnya. Waktu ditampung di rumahnya, saya bukan ditempatkan di gudang atau di kamar, ke kamar dia. Dia suami istri pindah dari kamar itu hanya untuk saya. Dia berikan yang terbaik untuk saya, makan minum terbaik. Saya pun nangis. Karena dia ngerti firman Tuhan. Upah nabi dapat upah nabi. Upah hamba Tuhan dapat hamba Tuhan. Sekarang saya lihat orang ini berkati luar biasa. Diberkati usahanya, diberkati anak-anaknya, diberkati. Satu yang berikutnya ini, ayo terima hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan tidak kita ambil bagian dari pelayanan. Yang berikutnya, mulai menginjil, mulai banyak menggunakan jiwa. Ini terbesar. Kalau kita menangkan banyak jiwa, itu upah terbesar. Bahkan di mata Tuhan kita kayak bintang-bintang. Coba kita baca Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang terkutuk selama-lamanya. Jadi orang yang menginjil, menangkan banyak jiwa, di mata Allah sangat berharga. Indonesia ini sudah saya jelajahin semuanya, kecuali Sumatera Barat, NTB, dan Aceh. Saya dulu sampai mobil hilang di jalan karena terguling di jurang karena apa? Injil. Kenapa saya prinsip ini? Malaikat ini bukan malaikat bersorak-sorai kalau ada orang dimenangkan. Ini upahnya besar. 1 Tesalonika 2:19, ini ayat terakhir. 1 Tesalonika 2:19. Siapakah pengharapan kami atas setia kami? Ya, jadi ini Paulus berbicara kepada orang yang dilayani, yang dimenangkan. Siapakah pengharapan kami atau setia kami atau mahkota buat kami dapat kita pada waktu kedatangan kalau bukan kamu. Jadi orang yang dimenangkan ini membuat orang menerima mahkota.
Saya nggak mau pamer berapa yang saya menangkan, tapi saya ingin ini ada mahkota banyak menangan jiwa. Ayo saudaraku, lepaskan selfish kita, mementingkan diri sendiri kita. Kita saja diiming-iming ada upah di surga. Dan yang pertama tadi, ayo mulai belas kasihan pada orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang terpenjara, orang yang tidak punya rumah perhatikan. Yang kedua, jangan mundur kalau kita mengalami fitnah, dicekan, dibully, jangan mundur, terus maju terus. Yang ketiga, ampuni musuhmu. Bukan cari musuh ya, ampuni musuhmu. Karena hukumannya besar. Ampuni. Yang berikutnya, upah nabi, kalau kita punya nabi, ada upah nabi. Kita hamba Tuhan, dapat upah hamba Tuhan. Bantu pekerjaan Tuhan, oleh hamba Tuhan. Yang berikutnya, saudaraku, oleh menginjil. Jadi, ternyata kedatangan kedua kalinya ini, selain menghakimi, juga memberi upah. Kalau saya yakin masuk surga, apa? Kalau kita nggak berbuat apa nanti dulu, kecuali seperti penjahat yang disalib dengan Tuhan Yesus, dia nggak kesempatan berbuat, tak mati. Sudah mau mati seperti itu, sekarang mati. Ayo. Kalau kita berbuat sesuatu, jadi ini saja sampaikan sedikit bocoran tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menyambut umatnya. Tuhan Yesus datang untuk menghakimi atau menghukum iblis. Tuhan Yesus datang untuk menghakimi. Dan bagi umatnya yang dihakimi adalah upah. Lalu saya tidak panjang lebar kaitan dengan ini. Ada kesempatan. Hidup ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Amin. Amin. Jangan nganggur deh. Pada kerjaan Tuhan nganggur aja. Karena upah besar itu. Kan ada banyak orang lagi diarahkan ke sana. Ya, karena apa? Selfish. Kadang-kadang dikasih penderitaan. Sudah lihat, kan Tuhan yang besar. Saya juga begitu. Itu nganggur dikasih ditampar oleh Tuhan untuk melihat kerjaan Tuhan yang besar. Yuk, masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Kita belum di sini kelihatan belum ada itu setua saya. Ya, saya juga siap-siap. Apapun yang Tuhan inginkan lakukan, saya lakukan. Kenapa? Masih ada kesempatan. Saudara saya masih ada kesempatan. Ini bagi mereka yang baik-baik terima Yesus dan itu. Amin. Satu saja bocoran tentang kedatangan Yesus. Jadi dengan pengharapan kita akan kemuliaan Tuhan. Tentang Yesus adalah merupakan suatu berita utama, bukan yang lain. Ketika sekali dia datang. Amin. Jadi kita boleh berdiri. Dan musiknya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bahkan saya Bapak Surgawi, hamba-Mu sudah bocorkan sedikit tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa kami punya harapan yang paling utama, harapan kemuliaan. Kedatangan Yesus adalah berita utama Injil. Kedatangan Yesus adalah menjemput kami. Kedatangan Yesus untuk menghukum iblis. Kedatangan Yesus untuk supaya kita dapat upah. Saat ini Bapak Surgawi, biar firman ini berubah hidup kami. Kami tidak selfish lagi, tidak kepentingan diri kami sendiri, tapi kepentingan Tuhan. Cari perkara itu. Kami siap memberkati Tuhan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dari atas kita. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan sangat menyayangi saudara. Kita buktikan firman disampaikan, saudara ingat. Tidak ada penghukuman, ada penghakiman. Tapi bagi saudara yang percaya Yesus, telah akan ada penghakiman. Penghakiman dan perbuatan-perbuatan kita, kecil atau besar. Karena setiap pekerjaan untuk Tuhan tidak sia-sia. Lakukanlah itu, kesempatan. Tolong orang lain yang lemah, yang sakit. Orang-orang maksudnya upahmu besar, upahmu besar. Tapi saudara yang saat ini mengalami fitnah, jangan mundur, jangan mundur. Nabi-nabi juga difitnah dan diberkati. Saudara pun diberkati, aku diberkati. Malam kosong diri atas berapa sedikit. Demikian juga, ayo, tolong bantu pekerjaan Tuhan. Tolong pendetamu. Dikatakan upah nabi akan dapat menolong nabi, upah nabi. Tolong hamba Tuhan, kita akan berkati hamba Tuhan. Ambil bagian dalam kerjaan Tuhan apa saja. Meskipun sesibuk apapun, tolong kerjaan Tuhan. Upahmu besar di surga. Yang berikutnya saudara mulai menginjil. Mulai menginjil, sampaikan kebenaran kepada orang lain. Sampaikan Injil kepada orang lain. Karena ribuan malaikat bersorak-sorai dengan perbuatanmu, dengan ucapanmu, dengan karyamu, dan banyak menangan jiwa. Kami butuh kekuatan Tuhan hari ini, Tuhan. Mungkin selama ini kami selfish, hanya kepentingan diri kami sendiri. Kami menangisi diri kami sendiri. Sudah waktu yang menangisi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, menangisi pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Kami yang selfish. Hari ini lepaskan kami, Tuhan. Lepaskan kami dari yang jahat. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni orang lain seperti dua bapa kami. Jadi berkat bagi orang segala malam. Tuhan, kami ucap syukur masih diberi kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman ini rema dalam kehidupan kami. Kami adalah utusan Kristus. Kami adalah duta-duta Kristus. Hamba-hamba Allah yang melakukan kerjaan Allah. Angkat servis kami Tuhan. Angkat mementingkan diri kami sendiri. Mungkin selama ini kami tidak tahu. Sehingga kau izinkan ada sakit penyakit. Kau izinkan ada masalah yang berat. Angkat masalah kami Tuhan. Angkat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan. Saat mereka memerdekakan firman-Mu Tuhan, Kau berkati mereka. Kau berkati mereka. Dan firman yang kami dengar merubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berbicara, Roh Kudus lanjutkan. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Oh Tuhan. Sudah siap semua, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu yang begitu luar biasa di sore hari ini Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang mengubahkan pola pikir kami, sehingga kami tidak lagi fokus pada keinginan hati kami. Kami tidak lagi fokus pada masalah-masalah kami sendiri, tapi kami mau fokus pada rencana Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Kau beri ini Bapa, sehingga kami boleh belajar dan bersemangat untuk mengerjakan keselamatan. Kami boleh lebih giat lagi dan bersemangat untuk mengejar mahkota kehidupan yang Tuhan beri dan Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Dan kami juga boleh mengambil bagian untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan, sehingga kami pun diberikan kesempatan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Berdoa bagi Bapa terkasih, Bapak Simon Prasetyo yang sudah membawakan firman bagi kami di sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, biarlah beliau senantiasa menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun beliau berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di saat sore hari ini kami mempersiapkan persembahan syukur kami bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Kami memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan mau menerima persembahan kami, walaupun tidak banyak yang kami berikan Bapa. Inilah persembahan kami Tuhan, dan kami siap untuk memberi bagi pekerjaan Bapa. Haleluya, amin. Dan
pengumuman untuk ibadah youth dan teens tetap di hari Sabtu di jam yang sama, tapi untuk tempat ibadahnya nanti akan diinformasikan lagi bagi yang dari youth dan teens ya. Dan ada pengumuman tambahan yang akan disampaikan oleh Kak Odi. Saya persilakan Kak Odi. Kak Odi. Oke, shalom Bapak Ibu. Kemarin karena Bapak ngingetin saya, jadi ada yang pengumuman soal tamborin. Kami ada kelupaan info. Per 3 minggu lalu, dana kami kan kebutuhannya 6.500.000. Puji Tuhan, per 14 September sudah ada dana masuk dari Bapak Daniel Amran 1,8 dan Bapak Handri itu 500.000 bersama dengan penjualan kami, totalnya sekarang 2.300.000. 2.415.000 itu yang sudah terkumpul, puji Tuhan. Dan saat ini yang kami masih butuhkan itu 4.085.000. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Informasi tambahannya, saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan. Bapak Surgawi, kami ucap syukur atas ibadah ini. Hamba berdoa kiranya firman yang kami terima merubah hidup kami. Semakin mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan, kiranya firman ini tidak hanya menjadi rema, tapi bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya tangan yang penuh kasih menjamah kami satu persatu dengan berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah sudah selesai, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus yang sangat manis sehingga yang menolong, yang memimpin, yang menuntun, yang memberkati turun atas kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, yang diberkati dan percaya bersama-sama mengatakan amin.